Baik. Informasi terkini juga soal tindak lanjut Iran dalam merespon peristiwa ini seperti apa, Ismail? Ya, pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah mengeluarkan pernyataan bela sungkawa sekaligus juga mengatakan bahwa insiden ini sebagaimana yang telah diinformasikan tadi bahwa tidak akan dibiarkan oleh pemerintah Iran. Terlebih lagi karena ini adalah diserang di bagian teritorial Iran, termasuk yang menjadi korban adalah tamu negara, sehingga ini tidak akan dibiarkan Iran karena termasuk sebuah penghinaan bagi bangsa Iran. Apakah ada lanjutan pernyataan tidak dapat dibiarkan ini seperti apa, Ismail? Misalnya apakah sudah ada tanggapan terkait akan melakukan eskalasi ataupun juga mungkin serangan balasan atau seperti apa? Ya, dari pihak Komandan IRGC sendiri menyatakan bahwa akan melakukan serangan balasan yang lebih keras sebagaimana serangan balasan sebelumnya yang ketika insiden diserangnya kantor konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Karena ini termasuk bagian dari kehormatan Iran juga sehingga disebutkan bahwa akan melakukan serangan balasan yang lebih keras lagi. Sehingga tentu saja jika ini terjadi maka bisa dipastikan bahwa eskalasi akan meningkat. Disebutkan juga bahwa kemarin dalam pernyataan terakhir dari Ismail Haniya itu mendorong dia lakukannya demonstrasi nasional dan internasional pada tanggal 3 Agustus terkait dukungan terhadap warga Gaza. Mungkin ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya insiden ini. Baik, kita kembali lagi mengulas mengenai informasi yang Anda dapatkan terkait pembunuhan dari Ismail Haniya ini seperti apa, karena ini masih ada kesimpang siuran informasi yang beredar. Apakah sudah ada update terkininya, Ismail? Ya, sampai sekarang kami belum mendapatkan update terkini, bahkan termasuk foto-foto maupun gambar visual terkait lokasi kejadian dan sebagainya itu belum ada kami dapatkan dari media-media resmi Iran. Termasuk jika di media tidak resmi kami melihat ada foto tapi itu belum bisa diklarifikasi, belum bisa dipastikan bahwa itu adalah lokasi kejadian tempat Ismail Haniya terbunuh. Baik, lalu pengamanan di Iran sendiri seperti apa saat ini dan apa juga yang disoroti oleh media di sana? Ya, mengenai terkait dengan upacara pelantikan PSSK kemarin tentu saja memang tingkat keamanan itu diperketat, terlebih lagi perwakilan dari Front Mukawamah atau Front Perlawanan dari Yaman, dari Suriah, dari Lebanon itu juga diundang dalam acara pelantikan ini, bahkan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Presiden Pezeshkian. Tentu saja tingkat pengamanannya itu sangat tinggi, namun disebutkan juga sempat kami dapatkan berita tadi bahwa ini adalah upaya yang keempat yang dilakukan pihak tertentu dalam meneror Ismail Haniya. Diketahui bahwa Ismail Haniya sebulan yang lalu juga hadir di Iran dalam upacara pemakaman Said Raisi dan dikatakan bahwa pada saat itu juga Ismail Haniya ada upaya pembunuhan namun berhasil digagalkan oleh pihak keamanan Iran. Namun kali ini ya sebagaimana yang terjadi pihak keamanan tidak berhasil menjaga keselamatan Ismail Haniya. Titik-titik pengamanan mana saja yang diperketat dan apakah pemerintah sudah memberikan arahan untuk antisipasi yang harus dilakukan, himbauan kepada warga setempat? Ya, himbauan terhadap warga setempat kami belum dapatkan, tapi ada himbauan khusus terhadap warga luar negeri yang ada di Iran. Warga asing disebutkan bahwa warga asing harus ketika keluar rumah harus membawa dokumen-dokumen penting, harus membawa tanda pengenal. Jika tidak maka akan mendapatkan tindakan dari pihak keamanan. Himbauan khusus ya untuk warga asing harus membawa dokumen penting. Sudah dijelaskan informasi lainnya terkait dengan himbauan khusus ini bagi warga asing? Ya, tentu saja ini pihak KBRI Tehran juga mengeluarkan instruksi sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya bahwa warga negara Indonesia yang berada di Iran diminta untuk tetap waspada, tidak terlibat dalam aksi-aksi yang bisa membahayakan dan juga senantiasa berkoordinasi dengan pihak KBRI Tehran. Baik,
Ismail, bisa Anda informasikan juga bagaimana dengan situasi terkini tempat Anda melaporkan saat ini misalnya, ataupun di titik-titik tempat pengamanan diperketat di wilayah mana saja? Ya, kami lihat di kondisi di tempat kami sendiri masih terlihat normal, tidak ada upaya pengamanan tertentu, berjalan seperti biasa, sekolah-sekolah juga masih tetap aktif, kantor-kantor juga, hanya saja masyarakat sebagian besar itu sudah mulai menampakkan bentuk kemarahan mereka meminta agar nanti akan dilakukan demonstrasi nasional untuk mengecam aksi ini. Demonstrasi nasional tadi sudah dapat informasinya, kapan akan dilakukan? Ya, kalau sebelum-sebelumnya memang di Iran itu setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu akan dilakukan aksi di seluruh kota di Iran. Tentu saja nanti bisa jadi juga hari Jumat karena memang di Iran aktivitas itu berlangsung sampai hari Kamis. Baik, jadi belum ada informasi untuk hari ini ataupun besok ya dilakukan demonstrasi atau unjuk rasa nasional ini. Kemungkinannya akan dikonfirmasi pada hari Jumat seperti itu, Ismail. Ya, Mbak. Baik, nah kemudian informasi terkini dari hasil rapat bersama dengan Dewan Keamanan Iran, begitu ya, yang kemungkinan besar akan melakukan serangan balasan. Seperti apa update-update terkininya mungkin Anda dapatkan di sana? Ya, kami selalu memantau setiap detiknya kami memantau media-media resmi Iran yang ada di televisi. Sampai sekarang belum ada update terbaru. Hanya saja selalu menyiarkan pernyataan-pernyataan tokoh penting Iran, termasuk juga pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh dari luar negeri, termasuk dari Yaman, Suriah, termasuk juga ada pernyataan dari Rusia mengecam aksi teror ini terhadap Ismail Haniyeh. Baik, Ismail Amin, kontributor Metro TV di Iran. Terima kasih untuk informasinya melaporkan langsung dari sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.